Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji besar syukur kita aturkan kepada Allah sehingga kita dapat hadir dan melaksanakan seminar proposal tugas akhir pada hari ini. Nah, baiklah, seminar proposal tugas akhir ini yang berjudul pengaruh aktif dan silensium terhadap nilai fluiditas dengan menggunakan metode spiral dan sifat mekanik pada material paduan aluminium seri 2. Perkenalkan, nama saya Rifki Azmi. Saya jurusan Teknik Mesin Angkatan 16, di mana pembimbing pada tugas akhir kali ini yaitu bersama Bapak Dr. Insinyur Isrin Mananda, MT, dan Bapak Devi Chandra, PhD. Nah, baiklah, tugas akhir saya kali ini melatar belakangi yaitu aluminium merupakan suatu unsur yang terbanyak kedua di muka bumi. Makanya aluminium sendiri banyak dilakukan pemaduan. Aluminium murni memiliki kekurangan dan kelemahan, yaitu memiliki sifat yang lunak, namun keunggulannya banyak, yaitu dapat mengantarkan listrik dengan baik, tahan terhadap korosi, dan lain sebagainya. Nah, pada penelitian yang akan saya lakukan pada tugas akhir kali ini, aluminium yang digunakan itu paduan aluminium seri 2, di mana aluminium seri 2 sendiri akan ditambahkan dengan material aktif sebagai grinder finer, dan kemudian akan ditambahkan silensium sebagai modifier. Nah, dimana nantinya kita akan melihat pengecilan dari ukuran butir dari material tersebut. Nah, tugas akhir pada saya yang akan saya laksanakan pada penelitian kali ini yang bertujuan, yang pertama yaitu untuk melihat ukuran butir, sifat mekanik, serta nilai fluiditas pada penambahan unsur aktif dan silensium pada aluminium paduan 2014 yang dilakukan dengan metode spiral. Nah, metode yang akan dilakukan ini metode spiral. Sebenarnya pada paduan aluminium dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode vakum dan metode spiral. Namun pada penelitian kali ini akan saya lakukan dengan metode spiral. Nah, manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian kali ini yaitu untuk mendapatkan data penelitian di bidang material, serta paduan baru yang memiliki sifat mekanik lebih baik daripada material yang ada sebelumnya. Kemudian penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana nilai fluiditasnya yang dengan menggunakan metode spiral, serta melihat ukuran butir dari penambahan material aktif dan silensium pada paduan AL2014. Batasan masalah yang ingin dibahas pada penelitian kali ini. Penelitian kali ini membahas tentang penambahan material aktif dan silensium kepada material utama aluminium seri 2, yaitu aluminium 2014. Yang kedua, untuk ukuran butir serta sifat mekanik yang terjadi pada material paduan baru akan diukur. Selanjutnya, variasi persen unsur paduan aktif dan silensium yang akan ditambahkan berbeda-beda. Nah, yang keempat, pengujian fluiditas dilakukan dengan metode spiral atau spiral test. Selanjutnya itu pengujian kekerasan dilakukan dengan metode Vickers test. Nah, tinjauan pustaka pada penelitian kali ini kita mengetahui bahwasanya aluminium merupakan unsur logam berwarna putih keperakan dan merupakan unsur ke-13 yang ada di dalam tabel periodik, dan merupakan logam yang melimpah terbanyak ketiga di dunia. Nah, aluminium sendiri itu memiliki sifat-sifat kelebihan dibandingkan tembaga yang lain, dibandingkan dengan logam-logam yang lain, di mana berat aluminium itu, yang pertama, berat aluminium 3 kali lebih ringan dibandingkan dari besi. Pada industri yang ada, besi merupakan elemen atau logam yang paling banyak digunakan. Namun
aluminium memiliki sifat dan kelebihan, yaitunya memiliki sifat yang ringan, 3 kali lebih ringan dibandingkan dengan besi. Nah, yang kedua itu sangat fleksibel dan mudah dipadukan dengan unsur lain. Aluminium merupakan unsur yang mudah dipadukan dengan unsur lain. Yang ketiga itu aluminium memiliki ketahanan terhadap korosi. Dan yang keempat, aluminium memiliki sifat ketahanan yang kuat pada pengaplikasiannya nanti. Nah, kita mengetahui di industri sendiri atau dalam kehidupan sehari-hari, aluminium terbagi ke dalam 2 jenis. Yang mana aluminium sendiri yang pertama itu ada aluminium murni. Aluminium murni ini memiliki dalam keadaan cair itu umumnya mencapai kemurnian 99,85%. Nah, aluminium murni hanya memiliki kekuatan tensil itu 90 MPa, di mana kekuatan ini sangat rendah. Nah, yang kedua itu aluminium paduan. Mana aluminium paduan sendiri itu merupakan aluminium yang dipadukan dan digabungkan dengan unsur utama aluminium dengan unsur paduan lain. Seperti paduan aluminium utama yang biasanya dilakukan dengan yang dalam kehidupan sehari-hari itu dengan memadukan aluminium dengan Cu, aluminium dengan Mg, aluminium dengan Mn mangan, aluminium dengan Si, aluminium dengan Mg, aluminium dengan MgSi, dan aluminium dengan MgZn. Nah, selanjutnya itu dimana pengelompokan aluminium paduan sendiri itu terdapat 8 paduan, yang mana di seri pertama dapat kita lihat aluminium sendiri, aluminium murni dengan persentase hampir 99,0%. Nah, aluminium ini memiliki kekurangan, yaitu memiliki daya kekuatan yang cukup rendah. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, itu paduan seri 2, yaitu paduan aluminium dengan unsur tembaga atau Cu, yang dimana unsur tembaga ini sebesar 1,9 sampai 6,8%. Selanjutnya itu ada aluminium seri 3. Aluminium seri 3 ini paduan aluminiumnya dengan unsur utamanya mangan. Nah, pada paduan aluminium seri 3 ini mangan itu berada sekitar 0,3 sampai 1,5%. Dan yang keempat yaitu paduan aluminium dengan paduan unsur utama silikon sebesar 3,6 sampai 13,5%. Dan yang kelima itu ada paduan aluminium dengan paduan magnesium sebesar 0,5% sampai 5,5%. Dan yang ke aluminium seri 6 itu paduan aluminium dengan unsur utama magnesium sebesar 0,4% sampai 1,5%, dan silikon sebanyak 0,6 sampai 1,7%. Dan yang ketujuh itu ada paduan aluminium dengan paduan unsur utama zinc sebesar 1 sampai 8,2%, dan magnesium. Dan yang seri ke-8 itu paduan aluminium dengan paduan unsur utama litium. Nah, paduan aluminium yang akan digunakan pada penelitian kali ini itu paduan aluminium seri 2 atau paduan aluminium AlCu tembaga, di mana dapat kita ketahui aluminium seri 2 atau aluminium yang dipadukan dengan tembaga sendiri itu ketika dia berada di bawah temperatur 548 derajat, maka fasanya berbentuk padat. Nah, pada ketika dia dinaikkan temperaturnya sampai 660, maka fasa dari aluminium tersebut akan berbentuk cair. Nah, pada pengaplikasiannya sendiri itu aluminium sangat banyak digunakan, di mana pada industri dirgantara sendiri aluminium seri 2 ini sangat banyak digunakan, yaitu pada pesawat terbang. Nah, pengaplikasian ini
dapat kita ketahui ya, bagian pesawat yang menggunakan aluminium seri 2 ini yaitu terdapat pada komponen mesin pesawat, kemudian sekat, kulit dari sayap pesawat, dan komponen struktur lainnya untuk pesawat berkinerja tinggi. Nah, makanya aluminium ini memiliki kelebihan dibandingkan aluminium seri ini memiliki kelebihan dibandingkan seri yang lain. Nah, pada penelitian pada penambahan paduan Altip sebagai grand refiner, itu Altip ditambahkan pada aluminium seri 2 yang berguna untuk yang pertama itu untuk mempercepat pembentukan inti atau inti yang akan terbentuk ketika dipadukan dengan aluminium seri 2 dengan material Altip. Nah, kemudian fungsi ditambahkannya Altip juga yang kedua itu untuk meningkatkan fluiditas dari material tersebut. Nah, yang ketiga itu untuk membentuk butir halus sehingga dapat dibaca dengan alat nantinya. Nah, selanjutnya dilakukan penambahan modifier. Modifier sendiri itu yang akan digunakan pada penelitian kali ini itu ada material strontium. Unsur strontium sendiri berfungsi nantinya ketika ditambahkan sebagai modifier itu untuk pertama untuk meningkatkan sifat mekanis dari paduan, yang kedua itu untuk mempermudah sifat permesinan, dan yang ketiga untuk meningkatkan kemampuan cor pada paduan aluminium silikon. Nah, metode penelitian kita yang akan kita lakukan kali ini itunya kita siapkan spesimen uji yang akan dilakukan. Nah, yaitunya pada penelitian kali ini kita akan menyiapkan material strontium yaitu sebesar 0,045% dan 0,06%. Nah, kemudian itu ada material Altip sebesar 0,05%, 0,1%, 0,15%, dan 0,2%. Kemudian ditambahkan juga paduan AL2014 itu sebanyak 300 gram AL2014. Nah, paduan ini akan diukur sesuai dengan ukuran yang akan diuji dengan menggunakan gergaji besi akan dipotong nantinya. Kemudian ditimbang untuk mendapatkan massa yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, kemudian baru dilakukan peleburan spesimen uji. Nah, selanjutnya saat peleburan spesimen uji sendiri, kita pertama kita lakukan pada penelitian kali ini kita panaskan peleburan, kita lakukan peleburan di tungku nabardam. Tungku nabardam sendiri itu tungku yang dapat mencairkan material aluminium tersebut dengan unsur-unsur lainnya. Nah, di mana tungku ini dapat mencapai temperatur yang tinggi. Nah, kemudian akan dilakukan akan dimasukkan cairan yang telah dileburkan kepada koi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam koi, maka cairan aluminium yang telah dipadukan sendiri akan dimasukkan ke dalam cetakan yang berbentuk spiral. Nah, cetakan yang berbentuk spiral ini nanti akan dilihat fluiditas dari sifat paduan aluminium baru. Nah, kemudian akan dilakukan pemotongan untuk mengukur ukuran butir dan sifat mekanik dari paduan tersebut. Nah, selanjutnya akan dilakukan pengamatan dari struktur mikro dari aluminium tersebut. Nah, juga akan dilakukan pengujian kekerasan dengan menggunakan Vickers test. Nah, pengamatan struktur mikro sendiri kita lakukan yang pertama itu bagian dari aluminium yang telah dipotong tadi sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan
akan diberi resin hardener untuk membersihkan dari aluminium paduan baru tersebut. Nah, kemudian dilakukan pengamplasan dengan secara bertingkat, di mana pengamplasan sendiri itu dilakukan yang pertama 120, kekasarannya 120, 240 sampai nantinya bagian dari spesimen tersebut menjadi halus. Nah, kemudian akan dilakukan pengeksaan dengan menggunakan zat eksa HF sebesar 0,5%. Nah, barulah kemudian spesimen paduan batu tersebut diukur dengan pengukuran butir untuk mengukur ukuran butir dari paduan batu tersebut. Nah, selanjutnya juga akan dilakukan pengujian kekerasan, di mana pengujian kekerasan sendiri itu yang sebelumnya dilakukan pengamplasan juga pada material yang telah disiapkan, yang telah paduan yang telah didapatkan. Barunya akan dilakukan pengujian Vickers test dengan alat ukur Vickers hardness tester. Nah, mungkin penelitian kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan pada seminar proposal kali ini, di mana pengujian kali ini akan dilakukan insya Allah dalam bulan depan, jika Allah memungkinkan, yang akan dilakukan di lab material jurusan Fakultas Teknik Mesin Universitas Andalas. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.